Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan menyampaikan bahwa para pendeta Tritunggal itu selalu mencari kata Bapa dan Anak di dalam satu kalimat yang terdapat di ayat-ayat Alkitab. Karena dengan begitu mereka mencoba memaksakan doktrin Tritunggal itu ada. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Allahnya itu adalah pribadi Bapa, pribadi Anak, lalu ada pribadi lagi Roh Kudus. Sehingga kalau mereka menemukan dua kata Bapa dan Anak, ya, mereka bilang, oh ini sudah mencerminkan ketritunggalan Allah. Nah itu mampetnya di situ. Allah satu dan tidak pernah dua atau tiga. Allah adalah roh dan tidak pernah pribadi apalagi oknum. Itu kesesatannya Tritunggal kan di situ. Hampir 2000 tahun ya, dibodohi oleh seorang yang bernama Tertullianus. Sampai sekarang pun para pengikut Tritunggal itu bodoh. Mereka lebih bodoh lagi daripada orang primitif si Tertullianus itu. Tertullianus kan bodoh, ya. Dia membuat sebuah doktrin yang berlawanan dengan Alkitab. Nah, para pendeta Tritunggal mau dibodohi, berarti dia lebih bodoh lagi dari si Tertullianus. Walaupun sekolahnya berapa tahun tuh, sampai keluar luar negeri. Tapi otaknya mampet. Karena yang mereka pelajari adalah teologi. Teologi tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Untuk memahami firman Allah, cukup membaca Alkitab. Tidak perlu pakai buku-buku sampah teologi. Apalagi kalau mereka mengutip para filsuf yang namanya aja nggak ada di Alkitab. Si Tertullianus saja yang membuat doktrin ini tidak ada di Alkitab namanya. Sebab itu tulisannya itu bukan firman Allah. Itu loh yang yang saya sampai itu ya nggak habis mengerti. Itu kok malah diyakini doktrin itu bisa membawa orang kepada masuk surga. Siapa Tertullianus? Tidak ada di Alkitab namanya. Waras. Aduh, benar-benar ini para pendeta Tritunggal ini, kalau saya bilang sih nggak waras. Nanti mereka mulai deh tuh satu kata, oh enggak, Alkitab kan bilang kan Allah itu esa itu satu dalam tiga. Dalam tiga, atau tiga itu dalam satu, pakai dalam lagi. Padahal Alkitab nggak pernah bilang begitu. Alkitab berkatakan apa? Allah esa satu. Oh, buktikan tuh satu tuh. Kata Yakobus tuh firman Allah itu 2 ayat 19, iblis percaya Allah satu dan dia gemetar. Nah, kau tidak gemetar kan? Kau tidak percaya kan? Kau bilang tiga satu. Tritunggal sampah. Nih, sekarang kita lihat. Kita mulai koreksi lagi. Soalnya ini karena mereka mampet, mereka tidak mengerti ini. Ayat ini, ayat Yohanes 1 ayat 18.
Nih Pak Pendeta denger nih. Katanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini firman Allah betul. Ya. Tetapi anak tunggal Allah, tuh anak tunggal Allah Pak Pendeta, yang ada di pangkuan Bapa. Tuh ada Bapa. Dialah yang menyatakannya. Tuh Pak Pendeta. Kan kalau mampet gitu, selalu nyari. Oh ada Bapa, ada anak. Apalagi, ada anak tunggal. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi cara pemahamanmu yang sesat, yang salah. Loh, kenapa saya bilang sesat? Karena Matius 22 ayat 29, Yesus sendiri yang mengatakan kepada orang-orang Saduki ya, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, para Tritunggal kan tidak mengerti kitab suci. Itu sesat tahu. Dan tidak mengerti kuasa Allah. Itu sesat. Itu firman Allah. Mari kita bedah tadi. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas. Kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Tuh. Ayat 14, firman menjadi manusia. Nah, dia yang menyatakannya. Betul. Iya kan? Firman yang adalah Allah itu bukan dua. Bukan ada dua. Ada Allah, ada firman. Tidak. Tetapi firman adalah Allah. Nah dia, waktu dia menjadi manusia, ya, di ayat 14-nya, itu dia bergelar anak manusia. Iya. Dia bergelar anak Allah. Coba perhatikan anak tunggal Allah. Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk hanya sekali, dan setelah itu tidak ada lagi. Allah dibentuk menjadi manusia. Lahir dari rahim Maria. Anak Allah itu adalah gelar Yesus manusia, bukan Yesus Allah. Yang lahir dari Maria kan manusia, bukannya Tuhan. Tuhan lagi. Inilah kekristenan hujat-hujat karena pemahaman Tritunggal yang ngaco. Yang lahir dari Maria itu adalah manusia yang bergelar anak Allah. Sudah mengerti? Itu bukan Tuhan. Tuhan kok mati? Tuhan apaan yang mati? Baca tuh 1 Kolose 1 ayat 17. Yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dia taat sampai mati. Nah, anak tunggal Allah itu ya, itu adalah firman yang menjadi manusia dan hanya sekali. Tidak pernah ada lagi dua kali Allah dibentuk. Nanti kedatangan Yesus itu sebagai anak domba, bukan sebagai manusia lagi yang harus lahir lagi, tidak. Jadi sudah mengerti ya bahwa anak tunggal Allah itu ya, tunggal ya, sekali ya, itu gelar Yesus ya. Waktu firman menjadi manusia itu hanya sekali. Firman menjadi manusia itu bergelar anak Allah. Tunggal itu sekali. Nah, yang begini aja nggak paham. Apa mau cari lagi bahasa aslinya? Serahin saja sama lembaga Alkitab Indonesia, di sana para ahlinya. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa, cuma tahu ahad. Itu pun diantara kalian juga sampai sekarang ini belum selesai ahad. Jamak.
Single jamak single, udahlah. Baca tuh kalimatnya. Jangan satu kata dibedah-bedah. So pintar. Allah satu dibilang tiga satu, tapi tiga dalam satu dalam tiga. Allah roh, Allah pribadi, oknum. Ingat tuh si menghapus segala tuh. Gila bener tuh. Itu kata-kata tuh keluar dari otaknya yang apa? Dokter teologi. Allah dibilang oknum. Ada. Ya iya sih, kalau alatnya Tritunggal sih ya oknum boleh lah, oknum. Tapi di Alkitab Allah adalah roh. Allah itu roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu Allah di Alkitab, Allah Esa. Ya, Keluaran 6 ayat 4 diteguhkan lagi oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus yang ngomong, bukan si Tertullianus. Dipercaya si Tertullianus malah dipercaya. Itu waras. Makanya saya bilang ini lebih bodoh dari orang primitif nih, para pendeta Tritunggal nih. Dibodoh si Tertullianus, mau. Sekali bertahu bangga lagi. Bangga itu. Padahal nanti itulah yang akan membawa kematian kekal. Yang punya surga siapa? Tertullianus yang dipercaya. Situ waras. Aduh. Allah itu satu. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Tuh, Allah ini satu. Allah itu adalah Tuhan. Bukan Allah, Tuhan lain, Allah lain. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah dipisah-pisahin. Tuhan tuh, Allah itu Bapa. Tuhan itu Yesus. Kalau Allah, bukan, Allah itu Bapa. Waras. Makanya bertentangan terus. Sampah-sampah teologi itu dengan Alkitab. Tapi mereka maksa. Ini loh, saya ini apa mau pilih orang Kristen? Enggak. Para pendeta Tritunggal itu mewakili apa? Mungkin para filsuf lah, atau orang-orang Nasrani lah. Kalau kami jelas, kami satu-satunya kitab suci Alkitab, supaya tidak ada dusta di antara kita. Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan terbitan LAI. Semua orang bisa lihat tuh, bisa baca. Jadi kalau ada kebohongan-kebohongan, tadi tuh yang disampaikan oleh para pendeta Tritunggal, bisa di-cross-check langsung. Tapi mereka kan maunya sembunyi. Enggak, ini bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. So pinter. Jadi kalau ngebohong tuh orang nggak tahu, bapak ibu nggak tahu kan kalau mereka bohong. Tapi kalau kayak bahasa Indonesia, bapak ibu bisa cek, ya kan? Anak tunggal, Allah aja mereka nggak ngerti. Anak tunggal Allah adalah Firman, ya, Yohanes 1 ayat 1 ya, yang adalah Allah, ya. Lalu Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10 ya. Allah Yahweh itu dibentuk menjadi manusia. Nah, gelar anak Allah itu adalah gelar manusia yang lahir dari Maria, itu manusia, itu bergelar anak Allah. Tunggal artinya tadi Yesaya 43 ayat
10, hanya sekali dan tidak ada lagi setelah itu. Jadi anak tunggal Allah itu berarti gelar Yesus manusia. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat paling tidak memotivasi Bapak Ibu untuk terus membaca Alkitab. Tinggalin itu sampah-sampah teologi itu. Apalagi kalau para pendeta Tritunggal itu mengupas dari ayat-ayat bahasa-bahasa. Terus ini bahasa Indonesia aja nggak mudeng. Mau pakai bahasa-bahasa so Ibrani, so Yunani. Udah. Ya, tinggalin aja mereka itu. Bapak Ibu baca Alkitab. Karena Alkitab satu-satunya firman Allah yang tertulis. Nah, di situ Bapak Ibu akan menemukan bahwa hanya satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Salam.